Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sampai terbaik sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video sekarang. Di situ kalian bisa beli baju koko Al-Qadri dan kalian juga bisa beli parfum kamu nih, parfum Sultan harga merakyat yang selalu menemani harumnya selama gue di Mekah dan Madinah. Dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji. Ya, kalian bisa daftar umroh dan haji di deskripsi. Di situ ada nomor admin umroh dan hajinya. Sudah ada paket umroh regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Dicek sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Pertarungan elit politik kita ini makin seru, makin asik, makin menyenangkan, makin membahagiakan. Kenapa be? Gue masih ingat ya, 10 tahun kepemimpinan Jokowi, gue tuh sampai dicap tukang demo. Dicap tukang demo lah, provokator lah, macam-macam. Makanya sekarang gue cuma mau ngeliat aja sih. Sekarang ini gue mau ngeliat. Ini lagi ada pertarungan Megawati dan entah siapa ini sekarang, tapi kayaknya sih Jokowi ya. Kayaknya Jokowi, dugaan aja ya kan. Dugaannya itu Jokowi. Kenapa? Sampai ada spanduk-spanduk bertebaran Megawati ketua ilegal ya. Ini membuat para petinggi Megawati jadi baper. Kita lihat videonya ya. Ini videonya. Kemudian ada pesan juga dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Bentar Pak, saya ulang Pak ya. Saya ulang ya. Tadi kurang jelas Pak suara Bapak. Maaf. Nah ini. Kemudian ada pesan juga dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan melihat berbagai indikasi yang menurut kami sesuatu yang bersifat anomali, di mana di berbagai tempat kita melihat bertebarannya spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, khususnya mempertanyakan tentang legalitas dari DPP PDI Perjuangan termasuk penambahan personilnya. Tuh, kan udah gue bilang, ya roda itu berputar Bung. Ya, waktu kalian 10 tahun menduduki kursi kekuasaan, rapat dengan kekuasaan. Wah, gimana rasanya itu dulu? Nah sekarang gimana rasanya? Sekarang gue mau ketawa-ketawa aja deh ya. Ya gue ketawain aja deh elit politik nih. Ini nanti rakyat lagi yang dipecah belah nih. Wah, ya kan, rakyat lagi. Kayaknya 10 tahun lu kemana aja? Jangan lupa Jokowi itu lu yang bawa. Lu yang bawa Jokowi itu lu. Kalau memang musuh Jokowi ya kalau gimmick ya nggak tahu lagi. Aduh. Ya, bentar dulu, lanjut. Yang menjelang Kongres ini kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan.
Dan oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Ya lawan Pak, lawan. Buzzer-buzzer lu semuanya kerahkan. Gue seneng ngeliatnya ini. Ya minta maaf gue ya, PDIP ini orang-orang Islamofobia banyak di situ. Banyak gitu, ada Islam Bahrawi di situ. Orang-orang Islamofobia yang sering menyerang Islam dalam tanda kutip. Ya, kalau gue sih ngakak ini. Dunia roda berputar kawan. Ya, roda berputar kawan. Sekarang gue cuma mau ngeliatin kalian ngamuk dah kalian sono. Ya. Enak banget ya Allah. Terima kasih ya Rob. Alhamdulillah. Lanjut. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-aut, kan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan. Nah, kami melihat bahwa bertebarannya spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat. Bentar dulu. Pengerahan buzzer-buzzer 10 tahun kalian pakai buzzer ya? 10 tahun nggak kalian pakai buzzer? Buah. Pengerahan buzzer-buzzer. Aduh. Iya, pengerahan buzzer-buzzer bro. Iya, lu kok ya masih segar dalam ingatan saya. Ya, 10 tahun gitu. 10 tahun. Kalian kalau duduk di kursi kekuasaan nggak begini modenya. Alah. Sekarang lu, aduh. Sekarang lu baru ngerasa 10 tahun kemana aja lu. Lanjut. Ya, tentang PDI Perjuangan. Misalnya soal spanduk, kami menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu. Karena misalnya kami melihat banyak spanduk itu spanduk disuruh cari aktor belakangnya. KM50 siapa aktornya? Itu Nyawa Hilang, Kanjuruhan, dan yang lain-lain. Siapa aktornya? Spanduk disuruh cari aktornya. Spanduk. Ya. KM50 siapa aktornya? Nyawa Hilang. Nih 10 tahun dia berkuasa begini nih. Lanjut. Pasang di daerah-daerah strategis, bahkan ring 2 seperti Kuningan, ya, Rasuna Said dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan masyarakat biasa. Ini adalah upaya sistematis, ya, dan terstruktur. Tuh, kalau pemasangan spanduk aja itu nggak mungkin dilakukan oleh orang biasa, maka yang nembak 6 laskar FPI, Allah yarhamuhumul jami', itu jelas aktornya bukan orang biasa. Giliran spanduk lu bingung. Lanjut. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini karena di mana-mana ada CCTV. Sangat aneh. Sangat aneh polisi tidak mengetahui. Ya, lebih aneh juga KM50 tuh. CCTV-nya mati malah. Dibilang mati, dibilang rusak ya, gak ada CCTV-nya. Jadi aduh ngakak dah kalian nih. Dan daerah-daerah itu selalu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya. Juga kami menangkap ada upaya-upaya dari berbagai informasi dari berbagai pihak kepada kami adalah upaya-upaya kriminalisasi hukum, ya, yang sementara terjadi. Oleh karena itu kami menyerukan, Ibu Megawati menyerukan agar polisi tetap profesional dan presisi. Profesional dan presisi, guliran spanduk lu begitu. 10 tahun kalian berkuasa.
Aduh, Mahfud MD kemana ada? Kemana aja waktu Mahfud MD berkuasa, dia bubarkan FPI, dia ikut membubarkan itu ya. Jadi udahlah, dunia itu berputar kawan. Dulu kalian di atas ya, sekarang di bawah ya. Nanti ini video panjangnya gue taruh di belakang ya. Gue cuma mau ngingetin ini semuanya ya. Sekarang kita liatin dan ketawa, udah enak ya. Kita liatin sambil ngakak, ngopi, ngudut. Yang enak kita liatin ya. Gua Babe Aldo, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cek deskripsi guys ya. Kalian bisa beli baju kuku Al-Qaudi enak. Terus beli parfum kamu nih ya. Dan kalau udah pakai kuku udah wangi, langsung cek deskripsi juga. Kalian daftar umroh dan haji. Sudah ada paket umroh titian barokah 8 gratis 1. Langsung dicek sekarang. Ini video lengkapnya yang panjang gue taruh di belakang. Misalnya soal spanduk, kami menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu. Karena misalnya kami melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis, bahkan ring 2 seperti Kuningan, ya, Rasuna Said dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan masyarakat biasa. Ini adalah upaya sistematis ya dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV. Dan daerah-daerah itu selalu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya. Bagaimana yang kita alami sendiri, kita lihat dan kita baca di berbagai sumber informasi bahwa ada kecenderungan cuaca ekstrim yang akan melanda kita ya. Oleh karena itu Ibu Ketua Umum menyerukan kepada pemerintah agar bersiap-siap dan melakukan mitigasi terhadap potensi-potensi kerawanan bencana mengingat cuaca ekstrim ini, terutama tanah longsor, kemudian banjir dan badai ya. Kalau longsor itu tentu di daerah-daerah yang berbukit atau daerah pegunungan ya, sangat rentan terjadi tanah longsor maupun likuifaksi. Kemudian banjir tentu di daerah-daerah perkotaan, di daerah suburban juga berpotensi mengalami banjir. Lalu untuk para nelayan kita maupun penerbangan untuk lebih berhati-hati karena potensi cuaca ekstrim itu. Oleh karena itu, Ibu Ketua Umum secara khusus meminta supaya BNPB betul-betul bersiap siaga dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan sehingga kita bisa meminimalisir korban jika ada bencana yang terjadi. Rencana mitigasi harus disiapkan segera. Dan khusus kepada internal PDI Perjuangan, Ibu Megawati menyerukan agar struktural partai menyiapkan badan penanggulangan bencana PDI Perjuangan, Baguna, kepada juga jajaran kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk betul-betul melakukan langkah-langkah yang diperlukan bersiaga di daerah-daerah yang kita petakan sebagai daerah-daerah rawan bencana pada cuaca ekstrim ini. Kita harus siap dengan dapur umum, disampaikan langsung oleh Ibu Megawati, kemudian menyiapkan terutama dukungan bagi masyarakat yang rentan, utamanya kaum perempuan dan anak-anak dan juga kaum lansia. Jadi Ibu Mega berpesan secara khusus agar pakaian wanita termasuk kebutuhan-kebutuhan vital untuk perempuan kalau mengungsi, dan juga tentu susu untuk bayi gitu ya. Ini agar menjadi perhatian teman-teman di seluruh Indonesia, dan kita berharap agar tidak ada bencana yang terjadi, tetapi kalaupun terjadi tentu kita harus bersiaga sepenuhnya. Kemudian ada pesan juga dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan melihat berbagai indikasi yang menurut kami sesuatu yang bersifat anomali, di mana di berbagai tempat kita melihat bertebarannya spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan dan kewibawaan partai, khususnya mempertanyakan tentang legalitas dari
DPP PDI Perjuangan termasuk penambahan personilnya yang menjelang Kongres ini kami melihat mengamati ada upaya sistematis untuk menyerang PDI Perjuangan, dan oleh karena itu diserukan kepada seluruh jajaran partai agar bersiap siaga untuk melawan berbagai bentuk upaya untuk menyerang PDI Perjuangan. Dalam bahasa Ibu Megawati, mengaut-aut, kan kira-kira seperti itu, mengacak-acak PDI Perjuangan. Nah, kami melihat bahwa bertebarannya spanduk ini dan kemudian adanya beberapa indikasi pengerahan buzzer-buzzer dan informasi-informasi sesat ya tentang PDI Perjuangan. Misalnya soal spanduk, kami menyerukan kepada polisi agar mencari tahu siapa aktor di belakang itu, karena misalnya kami melihat banyak spanduk itu dipasang di daerah-daerah strategis, bahkan ring 2 seperti Kuningan, ya, Rasuna Said dan sebagainya, yang tidak mungkin dilakukan masyarakat biasa. Ini adalah upaya sistematis ya dan terstruktur. Sangat aneh kalau polisi tidak bisa mengetahui siapa yang melakukan ini, karena di mana-mana ada CCTV dan daerah-daerah itu selalu harusnya adalah daerah yang steril karena banyak misalnya kedutaan dan sebagainya. Juga kami menangkap ada upaya-upaya dari berbagai informasi dari berbagai pihak kepada kami adalah upaya-upaya kriminalisasi hukum ya yang sementara terjadi. Oleh karena itu kami menyerukan, Ibu Megawati menyerukan agar polisi tetap profesional dan presisi dalam menjaga stabilitas politik di negara kita, karena ongkosnya akan terlalu mahal kalau polisi gagal menjaga stabilitas politik yang akan berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi, terlebih dalam situasi menjelang akhir tahun seperti ini, di mana kita juga melihat kurs dolar sudah semakin tidak terkendali, dan ini sangat berbahaya karena Januari Februari biasanya perusahaan akan membutuhkan banyak sekali dolar untuk membayar kewajiban ataupun belanja. Nah, dalam rangka itu Ibu Megawati juga berterima kasih kepada jajaran partai, nanti videonya akan kami tunjukkan, yang telah menunjukkan soliditas partai yang mempertanyakan berbagai tindakan-tindakan yang menurut kami itu adalah indikasi-indikasi penyerangan terhadap PDI Perjuangan, dan itu sudah ditunjukkan oleh struktural partai di berbagai daerah di Indonesia bahwa PDI Perjuangan siap melawan siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenangan PDI Perjuangan dalam berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berharap Kepolisian Republik Indonesia betul-betul profesional dan presisi, menjadi harapan kita agar situasi tidak menjadi lebih memburuk dengan pembiaran-pembiaran atau langkah-langkah yang tidak profesional maupun presisi. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya kami persilakan Bung Roni Talapesi sebagai Ketua Bidang Hukum, dan kemudian di sebelah saya juga ada Bung Alfon Kurnia Palma dari Tim Reformasi Hukum Nasional yang juga nanti akan menyampaikan beberapa informasi. Kami persilakan Bung Roni. Ya, terima kasih Pak Dedi. Kami PDI Perjuangan dalam hal ini akan menyampaikan terkait dengan situasi nasional yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, di mana kita melihat bahwa adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di jalan protokol di Jakarta. Tentunya kami akan menyatakan sikap kami. Yang pertama adalah telah terjadi upaya secara sistematis yang digerakkan oleh kekuatan terstruktur untuk mendiskreditkan PDI Perjuangan dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dengan adanya pemasangan berbagai baliho dan spanduk yang di tempat-tempat strategis yang disinyalir dipasang oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan terorganisir. Kedua, baliho dan spanduk
tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan jalur-jalur utama yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan kekuatan sumber daya yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi PDI Perjuangan serta kader dan simpatisan partai, karena mencerminkan adanya upaya untuk menggiring opini publik secara negatif. Ketiga, PDI Perjuangan adalah partai politik yang sah sesuai Akta Notaris nomor 05 tanggal 27 Juni 2024 dan telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.H/05.11.02 tahun 2024 tertanggal 1 Juli 2024 tentang pengesahan perubahan struktur, komposisi, dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga tahun 2025. Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya. 4. Perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Perpanjangan masa kepengurusan menjadi kewenangan prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai serta ditetapkan dalam Rakernas 5 PDI Perjuangan tahun 2024. 5. Perpanjangan masa bakti kepengurusan DPP PDI Perjuangan terbukti mampu menjalankan tugas secara konstitusional sebagai partai politik dengan keikutsertaan dalam tahapan Pilkada serentak 2024 dengan merekomendasikan calon-calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDI Perjuangan untuk memberikan reaksi terhadap adanya upaya mengaut-aut PDI Perjuangan menjelang Kongres PDI Perjuangan yang sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga memicu kemarahan anggota dan kader partai seluruh Indonesia. Kami meminta kepada aparat penegak hukum kepolisian untuk dapat menertibkan hukum agar berkeadilan untuk menjaga stabilitas politik nasional. PDI Perjuangan menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan konstitusi negara, sehingga tindakan yang mengganggu partai politik yang sah dan juga mengganggu warga negara Indonesia yang sah dilindungi kedudukannya dalam hukum dalam pemerintahan. Tindakan gangguan tersebut berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan politik secara nasional. Demikian penyampaian rilis dari kami DPP PDI Perjuangan. Dan kami, PDI Perjuangan, akan terus berjuang demi tegaknya demokrasi dan keadilan di Indonesia. Terima kasih. Ya, dipercepat. Itu pernah terjadi di tahun 2019. Yang sebenarnya seharusnya Kongres di tahun 2020 dipercepat di tahun 2019. Karena kepentingannya adalah pilkada. Di mana pilkada, teman-teman media bisa melihat ada pilkada di Solo, itu di tahun 2020. Dan pada saat itu di tahun 2019 tidak ada yang mempermasalahkan terkait dengan dipercepatnya Kongres. Jadi menjadi pertanyaan buat kami ketika hari ini, kemarin kami bisa memperpanjang DPP, kemudian menjadi pertanyaan dan beredar spanduk, kemudian ada gugatan-gugatan kepada PDI Perjuangan.
saja yang perlu diketahui oleh rekan-rekan media. Terima kasih.